Good afternoon again. I mean, you can just quit the... Yeah, we will slip through this. It's a big slide, we'll go quickly. I might thank you for coming, thank you for inviting me back again, Vice Governor. Chris. Yes. Terima kasih Bapak-Bapak atas kehadirannya, terima kasih atas kesempatannya untuk kami berpresentasi ini. Nggak perlu diterjemahin, mereka yang bisa. Mr. Buddha. Belum bisa. Terjemah atau tidak? Okay. Okay, so I wanted to introduce this afternoon just to understand the scope of the MR CAGNY program. Kami akan perkenalkan apa cakupan dari pekerjaan MR CAGNY. So we've been asked to assess performance, prepare investment plan. Seperti dibaca di sini, kami diminta untuk menilai isu kinerja bersama Transjakarta, kemudian mempersiapkan rencana investasi, lalu mempersiapkan dokumen acuan kerja untuk bentuk badan usaha baru, selanjutnya mengembangkan rencana bisnis termasuk pemasaran, manajemen aset, keuangan, sumber daya manusia, rencana teknologi, dan monitoring kinerja, yang terakhir memperbaiki kemampuan manajemen dan mentransfer skill serta ilmu pengetahuan untuk Transjakarta. So this is an overview of our program. Dan ini adalah ringkasan dari program yang kami kerjakan. You might just if you can take one and hand around. It's too small to read, so I'll give you a handout. You can keep this. What I wanted to point out was that MR CAGNY has been asked to do the assessment, to define the strategies, and to plan with DKI. Dan tiga hal utama yang diminta untuk dikerjakan oleh MR CAGNY yaitu pertama untuk melakukan penilaian, kemudian untuk menentukan strategi, kemudian untuk mempersiapkan perencanaan. So the implementation and the monitoring are for DKI and Transjakarta to do from 2014. Implementasi selanjutnya yaitu yang dari ketiga poin itu yaitu selanjutnya untuk melakukan implementasi dan monitoring yang dilakukan oleh Transjakarta sampai tahun 2018. So this presentation this afternoon is about the capital investment and forming a government corporation. Presentasi untuk hari ini yaitu untuk investasi modal dan pembentukan BUMD. Okay, next. So the BRT system at the moment is ranked very poorly by international standards. Sekarang ini seperti kita ketahui sistem BRT mendapat peringkat yang sangat rendah sekali menurut standar internasional. It is a system problem. It is a complex problem. It is not a simple problem. Bukan masalah yang mudah, tapi adalah masalah yang sangat kompleks sekali. So if you try and fix one element of the system without attending to the others, you will not get the right result. Jadi sangat penting apabila kita ingin memperbaiki satu elemen perlu untuk melihat permasalahan secara keseluruhan. Corporation. Menurut kami dua hal yang sangat penting dilakukan yaitu yang pertama untuk penyertaan modal investasi dan yang kedua adalah untuk pembentukan BUMD. Modal investasinya sendiri untuk dialokasikan untuk perbaikan depo, untuk sistem Management system. dan untuk sistem manajemen. Menurut kami mempersiapkan perencanaan untuk 2 tahun setengah sampai 10 tahun, tapi menurut kami rencana 10 tahun itu yang terbaik. Pertama untuk koridor 1 dan 6. With regard to the number of shelters, accessibility, pavement, separators. Jumlah shelter, kemudian pemisah jalur. We have not looked at corridors 13, 14 and 15 yet. Sejauh ini kami belum mengamati untuk koridor 13, 14 dan 15. And that's because we don't know when they will start. Karena kami belum tahu kapan itu akan dimulai.
Yeah. Ya. So our advice is that the technical designs are still being completed, and therefore the construction will take a while. So we're not sure if it will happen in 2014 or 2015. So for now, we've left it. Makanya It's simple. Intersection problems? mungkin pertanyaannya kenapa perlu kita memperbaiki kondisi koridor sangat jelas di sini? Next. Ineffective separators? Pemisah jalur yang tidak efektif, Terminal operation? jadi terminal Terminal. operasi yang tidak fleksibel. Terminal's too small. This is block M. Ini di blok M terlihat sangat kecil sekali ya terminalnya. Next. Dangerous gap, not good for passenger safety. Gap yang berbahaya, sangat tidak aman buat penumpang. Next. Hazardous doors. The automatic doors don't open and close. Pintu otomatis yang tidak efektif, buka dan tutupnya itu sangat tidak efektif dan berbahaya. Next. It's worn and dirty. It's poor. Ya, lantai yang digunakannya itu sangat kurang bersih. Next. And poor public perception. The passengers think it's not so good, and they don't think it's safe. They don't feel comfortable. Kurangnya persepsi positif dari masyarakat karena mungkin mereka menganggap kurang nyaman, kurang aman. So we think you need to spend a lot of money on the corridors to upgrade them. Dan menurut kami dibutuhkan banyak sekali dana untuk memperbaiki dan mengupgrade koridor. Okay, next. So there's a big problem with reliability in Trans-Jakarta fleets and probably in public transport right around the city. Jadi banyak sekali permasalahan untuk kelayakan yang untuk Transjakarta dan juga kendaraan fasilitas transportasi umum. Poor bus maintenance means that the investment in your bus assets is not being realized. Jadi yang pertama sekali yaitu kurangnya pemeliharaan dan kurangnya fasilitas untuk pemeliharaan transportasi umum sendiri. It means that they break down and don't provide reliable services. Saat rusak, kemudian tidak diberikan tindakan untuk perbaikan yang seharusnya dilakukan. And it means that the operators are always having difficulty with maintenance and the cost of their contract. Iya, karena biaya yang dimasukkan di dalam kontrak, jadi operator sendiri juga kesulitan dalam melakukan pemeliharaan bis sendiri. This is a systemic problem. Dan ini benar-benar masalah yang sistemik sekali. The problem with depots is that they are very expensive to fix and improve to a good standard. Permasalahannya adalah untuk perbaikan depo agar layak menjadi fasilitas pemeliharaan yang layak itu biayanya mahal sekali. We recommend that Trans-Jakarta owns the depot facilities and leases them out to operators. Yang kami rekomendasikan adalah fasilitas untuk deponya itu dimiliki oleh Transjakarta kemudian disewakan untuk operator. But we also understand that perhaps DKI would rather manage their depots differently to that. Kami juga paham bila misalnya mungkin dari DKI yang akan memiliki aset depo itu ya kita juga tergantung dari kebijakan dari DKI. Whatever the decision, we need to advise DPRD. Apapun keputusannya kami perlu untuk memberi advice untuk DPRD. So at the moment we're recommending Trans-Jakarta owns the depot facilities and gets the budget to upgrade them. Sejauh ini rekomendasi kami adalah Transjakarta butuh modal untuk mengupgrade depo dan seharusnya Transjakarta yang memiliki aset depo ini. So this is a poor depot maintenance facility. Dan ini contoh dari fasilitas depo yang tidak memadai. Yeah, more. Ini contohnya lagi. Yeah, this is poor care of bus assets. $300,000 bus. Jadi ini pemeliharaan aset yang tidak baik juga. Yeah, not being looked after. Dan tidak dijaga. This is what happens when they're not looked after. Next. Inilah yang terjadi terhadap bis. This is what happens when they're not looked after. Iya. Apabila bus tidak dipelihara selayaknya, begini yang terjadi. They break down, So $300,000 asset, well, how much is that? 300,000. $300,000 US. Yeah, like 300.000. in 4 years. Most buses should last 7 to 10 years if you look after them properly. It's a lot of money to be throwing away. It's not for 4 years. Yeah, or more.
Australia 15 years, because we invested in a good That's maintenance. the problem. It is a big problem. We buy a new, you say, Yeah. we buy a new one, Yeah. just set like Yeah. the first time again. 3 years and they're broken, it's not a good way. So there needs to be some investment in the facilities, and then the operators need to be given the responsibility to look after them. It's the way to go. Yeah. Okay, one more. Ini salah satu contohnya lagi. Yeah, and And this one is fueling, which we all know is a problem. It's not DKI responsibility, we know, but it causes a big problem. Jakarta's systems are manual. Everything is manual. On the field officers, they write down on the pieces of paper. They record everything manually. It must be automated and modernized. Iya, jadi permasalahan terbesar lainnya di Transjakarta adalah semua pekerjaan dilakukan secara manual. Jadi pencatatannya di kertas atau mungkin hanya di tabel sederhana. Jadi itu salah satu permasalahan yang dihadapi Transjakarta. Okay. So we're recommending that you should spend up to 7 trillion over 2, 5 or 10 years. Yang kita ajukan adalah pemerintah DKI perlu melakukan penyertaan modal sebesar lebih dari 7 miliar rupiah untuk 7 triliun, 2,5 atau 10 tahun ke depan. So when we first did our analysis, we did our analysis over 5 years. Analisis yang kita lakukan adalah analisis untuk 5 tahun. But then we understand from the government that they would like to do it in 2 years. Tapi kita juga paham bahwa pemerintah juga ingin melakukannya dalam waktu 7 trillion, it's not 7,000 trillion. It's okay, it's okay, it's okay. Don't change. Sorry. That's okay. It's 7 trillion, it isn't 7,000. somewhere, okay. Yeah. The new Very big number. So we thought 2 years, we thought 5 years, but then when we spoke to DPRD, they wanted over 10 years. Jadi saat kita bicara dengan pemerintah DKI meminta kita untuk 2 tahun, kemudian saat kita bicara dengan DPRD, mereka meminta untuk 10 tahun. So we've settled on a 10-year program, and we've provided the first 5 years of investment in the PERDA. Jadi karena itu kita juga membuat salah satu opsi lain 10 tahun dan juga rencana investasi 5 tahun. Okay. So this totals 4,181 million rupiah, billion rupiah, yeah, in the PERDA. This is what we're suggesting that DPRD agreed to. Ini yang kami sarankan, yang kami ajukan. Tahun ini udah 1 triliun. 1 triliun kita. We have not included any buses in the capital investment program because DISU already has a big bus program in place. 600 this year, 400 more. So we talked to Mr. Raja, and Raja showed us the program, and there is up to 1,200 buses for Transjakarta within 2 years. So we've not included any buses. It's corridors, depots, and systems. If we thought there was buses to be purchased, we would have included it. So you don't need that. You've already got the money for that. Okay, so that's the investment side. Next. So I just want to talk about the corporation strategy. So as well as the investment, we believe that you need a new corporation to improve and sustain performance. Selanjutnya, selain investasi modal, menurut kami juga Transjakarta perlu untuk dibentuk menjadi badan usaha milik pemerintah. So we've been working for 8 weeks now. Sejauh ini kita sudah mempersiapkan ini selama 8 minggu. We still have some work to do, but there is sufficient there for DPRD to agree. Kita sudah persiapkan sebagian, tapi masih banyak yang harus disetujui oleh DPRD. Okay, next to the next one. Okay, so we're just going to hand out again. Karena ini terlalu kecil, kita akan
tadi kan. Nah, Jadi yang selain itu peraturan yang kita sudah persiapkan yaitu peraturan tarif, kemudian peraturan untuk SPM, kemudian juga subsidi, kemudian juga perjanjian induk. This week we're drafting the contract between Transjakarta and Dishub, the concession contract for the subsidy. Jakarta, Dishub, operator, dan Dinas Pekerjaan Umum. But these don't need to be completed for DPID to make a decision about the corporation. Most of the major decisions are in the Raperda as they are, unless someone wants to change something. Tapi untuk perjanjian induk dan kontrak ini tidak perlu disetujui oleh DPRD. Yang dokumen utama untuk mendukung perdanya sudah kita selesaikan. We understand that DPID was going to start the consultation last week, but they didn't begin. Seharusnya untuk rapat perda ini sendiri, diskusi di DPRD dilakukan minggu lalu, tapi mungkin karena mereka sibuk jadi belum dilakukan. Okay, excellent. The two main Raperda, the formation Raperda, it recommends the formation of the company. Jadi untuk perda pembentukan BUMD-nya sendiri untuk merekomendasikan pembentukan perusahaan atau perseroan PT Transjakarta untuk memperbaiki kinerja. The startup capital is 2 billion. It's 350 billion, 200 billion, 2,000 billion. It's 350 billion rupiah in cash. Jadi modal awal yang dibutuhkan yaitu 2.042 miliar. Kemudian kebutuhan modal awal. Kemudian modal awalnya 350 miliar. This money is required because there will be no subsidy from Dishub till April, and a new corporation has to have money to operate, otherwise the bus services will stop. Untuk apa modal awal ini? Untuk memastikan agar PT Transjakarta bisa jalan karena nanti di masa ini tidak ada subsidi sampai bulan April. So the rest of the money is assets already existing that are transferred. Selain itu, aset yang memang sudah dimiliki oleh Transjakarta saat ini. Capital. These are some documents from the Raperda, so you can see what's been put in it, so you can have a look. Ini bagian dari perda investasi modal awal. So this is the 4,180 billion rupiah that you need to use to upgrade the depots and the corridors and the management systems in Transjakarta. Itu adalah semua nilai atau biaya yang dibutuhkan yang tadi kita sebutkan investasi modal di situ penjelasannya. So this is some of the information. The regulations are this big. But these are some of the documents in the regulations. So just the summaries, just the money, so you can see how much money is there. Yang kami bagikan hanya rangkumannya saja seperti itu. Bagian dari yang tebal itu. Ya. Now we want to move to the second Raperda. This is the BRT system Raperda. Selanjutnya adalah perda sistem BRT. This is about recommending the scope of the organization, what the BRT will do. Ini adalah untuk merekomendasikan acuan kerja atau ruang lingkup organisasi untuk membantu sistem manajemen BRT. Dari sasaran dan tujuan dari standar pelayanan. It recommends tariff and subsidy arrangements. Merekomendasikan tanggung jawab lembaga pemerintah pengaturan tarif dan subsidi. And supporting this Raperda are specific regulations on service standards, tariff, subsidy, and contract agreements. Dan juga persiapan dokumen pendukung perda termasuk untuk peraturan tarif, standar pelayanan, subsidi, dan kesepakatan dengan lembaga pemerintah di lain. Okay, next. So this is financial projection, again, tariff. Okay, so we've recommended in the PERDA, in the tariff, in the regulation, that in 2014 the tariff is increased to 5,000 rupiah. Yang lainnya yang kita rekomendasikan juga termasuk di dalam peraturan dan di perda, yaitu untuk peningkatan tarif. We also think that the tariff should raise each year regularly by 6%. Menurut kami, setiap tahun tarif juga perlu dinaikkan sebesar 6%.
This means that the tariff rate would go up 500 rupiah every year. Yang artinya setiap tahun tarif akan naik sebesar 500 rupiah. This is in line with consumer price index for Indonesia and inflation. Jadi ini sesuai dengan indeks harga konsumen dan juga inflasi di Indonesia. We understand it's always difficult for governments to increase public transport tariffs. We understand that. Kami paham bukan hal yang mudah bagi pemerintah untuk menaikkan tarif transportasi Even umum. Brazil become riot. Yeah. Yes. But we also understand that if the government is going to make a large capital investment, that they should not continue long-term recurrent subsidies for Transjakarta. It must be cost recovery. Tapi bagaimanapun apabila pemerintah DKI ingin melakukan investasi modal yang sangat besar sekali, kita juga harapkan untuk jangka panjangnya pemerintah DKI tidak lagi melakukan subsidi seperti ataupun berkurang seperti yang dilakukan sekarang. But in other public transport systems around the world, you don't get into an annual argument with the population, with the community about increasing tariffs. They always lock in a percentage increase in their tariff rate every year, so people are used to it. They expect it. They expect that prices will go up. They expect that they will have more money in their pocket because of salary increases. They expect everything to increase. Government charges always increase every year. So you make a policy decision once, and then it's hard the first year, but after that it becomes very easy. Terkait dengan kenaikan tarif ini, kita hanya membutuhkan mungkin sekali untuk pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan ini. Selanjutnya dilakukan ketetapan persentasi berapa persen setiap tahun akan naik. Mungkin agak susah di tahun pertama, tapi selanjutnya setiap tahun masyarakat sudah tahu, oh bakal naik segini sejumlah ini lagi. Tahun depan tuh akan naik 6% lagi. Jadi mereka akan terbiasa. Mungkin di tahun pertama saja agak susah. The way we've drafted this regulation is to make sure that at any point in time, while Transjakarta has the ability to set the tariff, the government can always override and can intercede and change. So it becomes a government decision in the end. Ya, jadi selanjutnya juga peraturan tarif memberikan fleksibilitas seperti misalnya intensif dan lainnya, tapi bagaimanapun pemerintahlah yang selalu mengambil keputusan. So the idea here is to reduce the subsidy. Currently the subsidy is 40.5 billion rupiah per annum. Idenya di sini atau tujuan kami di sini adalah maksudnya agar kedepannya subsidi akan terus berkurang. Yeah, this is an estimate. Ini tapi angka ini hanya estimasi saja. Yeah. So if our cost projections are correct, and we've only been looking at the finances for 8 weeks, 10 weeks. Yes, apabila yang hitungan kami ini, hitungan estimasi yang telah kami lakukan ini benar selama 8 minggu, 10 minggu, we think you can reduce the subsidy to around about 11 billion per year. Menurut kami subsidi bisa berkurang sejumlah 11 miliar rupiah per tahun pada tahun 2018. By 2018. Yes, pada tahun 2018. But you must increase the tariff and you must do the capital investment. Yeah. Tapi syaratnya adalah harus jadi harus tarifnya harus ditingkatkan, harus melakukan investasi modal. Adalah untuk memindahkan yang subsidi tahunan yang dilakukan pemerintah ke investasi modal. And corporatize the organization to make them a cost recovery organization. Dan kemudian untuk harapannya yaitu agar PT Transjakarta sendiri meningkatkan pendapatannya. So, don't show this next slide yet. No. I've been trying to get to a reasonable financial position, a financial plan for Transjakarta projected. I'm uncomfortable with these numbers. Kami telah mempersiapkan rencana keuangan Transjakarta, tapi bagaimanapun kami belum begitu nyaman, belum begitu yakin dengan angkanya. So we have a financial budget prepared, but it's very early, and there are a lot of assumptions in this budget.
Jadi kita sudah dan sedang mempersiapkan rencana anggaran ini, tapi lagi-lagi masih belum yakin dengan angkanya. For example, we're not sure about sort of different growths on the corridor. We're not sure about when corridor 13, 14 and 15 will open. Terkait dengan koridor, jadi misalnya contoh kita belum tahu kapan koridor 15, 13, 14, 15 akan dibuat. We're not sure about the operator contracts. If they stay in their current form, then they can't perform as well as if the new contracts are applied. Dan kami juga belum tahu bagaimana ketentuan kontrak dengan operator selanjutnya. Apakah akan tetap dengan seperti sekarang atau nanti akan berubah? We have to talk to the MRT people to decide what impact there is on Corridor 1. Dan kita juga harus bicara dengan pihak MRT ya terkait dengan dampak yang akan terjadi untuk koridor 1. On the cost side, we're assuming that costs will increase in the labor by 20% per year. Jadi menurut kami dalam hal terkait dengan biayanya itu akan meningkat sebesar 20% 20% per year, yeah, per labor tahun. cost. Iya, untuk biaya upah buruhnya. Yeah. And we're projecting about 5% for inflation. Dan inflasi sebesar 5%. So there are a lot of assumptions in our budget. Lagi-lagi banyak sekali masih hanya asumsi, belum begitu yakin angkanya. So today, if I give you these numbers, I don't want you to read them as this is the final, because this is not the final. This is our first analysis, and I will hand it out for you. So you can go. Makanya kami jelaskan sebelum kami bagikan, mohon kalau dibaca untuk digarisbawahi bahwa ini belum yang final. Jadi ini masih asumsi. So it will take us another 2 months, 2 to 3 months. Kira-kira kita akan butuh 2 bulan atau 3 bulan lagi untuk bisa dapat akhirnya. So if you look at subsidy per passenger, Mungkin bisa tolong diperhatikan di subsidi per penumpang. you see that this year Transjakarta is subsidizing at this level, and it will reduce to 82 from here. Bisa dilihat subsidinya dari tahun 2013 yang selanjutnya berkurang hingga tahun 2018. So the government is paying for them to catch the bus. Jadi inilah nilai yang harus dibayar oleh pemerintah setiap saat masyarakat menggunakan Transjakarta. Dan bisa dilihat di sini kita belum masukkan koridor baru. We have increased the tariff in 2014 to 5,000 rupiah. Dan juga bisa dilihat tarif juga meningkat mulai dari tahun 2014. And we've made some assumptions about buses and bus numbers, fleet numbers. Dalam waktu mungkin 2 bulan atau 3 bulan kita akan lakukan analisa yang lebih mendalam dan dapat kita selesaikan dalam jangka waktu itu. Okay, next. So I just wanted to finish today because I'm nearly finished talking. Just to talk about the transition plan. Jadi selanjutnya kami ingin bicarakan tentang rencana transisi yang kami ajukan. I understand that the government has made a policy decision to form a government corporation. Kita paham bahwa pemerintah ingin merubah status Transjakarta dari BLU ke Badan Usaha Milik Pemerintah. This can be done by the 1st of January. It will fit with the budget year if you want to do it. Kalau akhirnya pemerintah akan menyetujui ini, maka bisa dimulai dari 1 Januari 2014. A new CEO needs to be appointed. Dan juga perlu dipilih kepala CEO yang baru. And we've been asked, I think last time we met, we were asked to provide a copy of a draft job description for CEO, so we've done this. Dan ini adalah POR untuk CEO-nya sendiri yang kami bagikan sesuai dengan diminta. We're having some discussions about the structure of the board of directors. Kami juga mendiskusikan tentang komisaris.
So, Badan Komisaris. so the MO, Ini adalah untuk sistem keorganisasian MRT. and the train one, it looks like this. Dan itu untuk kereta It's big. jauh lebih besar dari MRT. So it'd be big and long. It's a bit like it is now, or should it be short and fast? We'll make a recommendation. Dan kita perlu memutuskan lalu memberikan rekomendasi yang paling tepat untuk Transjakarta seperti apa. The Board of Commissioners and the Board of Directors needs to be appointed by the Governor and the Vice Governor. Gubernur dan wakil gubernur juga perlu memilih dewan komisaris And this is to ensure transparency, untuk memastikan transparansi, accountability, akuntabilitas, professionalism, profesionalisme, and participation. dan partisipasi. This is a government corporation, so the government is the stakeholder. It is the primary stakeholder. Karena ini adalah badan usaha milik pemerintah, maka keputusannya harus dari So pemerintah. the government must decide who is to manage the BRT on their behalf. Jadi pemerintahlah yang memilih siapa yang akan mengelola BRT atas nama pemerintah. But it's good, it's important that the government makes decisions that allow transparency around the decisions and that the right people with the right technical skills. Dan bagaimanapun perlu untuk pemerintah untuk memilih orang yang tepat dan juga untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. A significant part of the transition plan in the next 6 months is the transfer of assets and also the transfer of employees. Yang sangat penting selanjutnya untuk selama masa transisi adalah terkait dengan transfer transfer aset ya. Yeah, transfer of assets and employees. Dan So juga staff. in the transfer of employees, there are legal rules around employment conditions for people. Ya, terkait dengan sumber daya manusia dan kepegawaian di Indonesia sendiri ada peraturan tertentu yang harus diikuti. So it's very important that the transition happens appropriately and legally. Dan sangat penting untuk memastikan saat masa transisi itu diperhatikan juga peraturan-peraturan terkait dengan kepegawaian undang-undang So kepegawaian. why you recommend us to fire them? Oh, I'm not recommending you fire. There are three types of staff in Transjakarta. There are civil servants, like these gentlemen here. There are permanent employees, 200. And then there are the rest are field officers who are contractors. All of the contractors should transfer over, yeah? No problem. The civil servants, they may choose to stay with Transjakarta and forego their civil servant conditions, or they might decide to go back to DISU. So they could choose to stay. But for the 200 permanents, they should also have the choice. It doesn't matter if they stay or they go, they still have to get paid their severance pay. That is the legal rule. You must pay their severance. So when you stop their current permanent contract as a BLU, you must pay them severance pay. It's a lot of money, and it needs to be paid by someone this year if the BUMD is going to be formed. So it's about who has the liability to pay. So if you do it this year, then DISUB has the liability to pay. If you don't do it till next year and the corporation is formed, then the liability should be put in the PERDA to make sure that the corporation has the ability to pay, because it's a lot of money. Now, it's an employment rule here. It's a legal rule, a legal requirement. It's a pity. So even if those 200 people decide to stay, you still have to pay them severance pay. It's the rule. So it's money. Money, always. Okay. So this is, yeah. So the reason I make this point is because, you know, we understand DISUB has so much budget this year, and the corporation, we've said, well, the corporation will start with so much money. Well, someone needs to pay the severance pay, and we're saying, we're bringing it to your attention to make sure you understand someone will have to find the budget for it if it's to happen. So if the corporation is formed, there are implications for the corporation being formed. There is a financial one. And one of the first ones is that the people in that 200 employees, about permanent employees, will have to get severance pay. That's the law.
I'm told. So there is a calculation that needs to occur so that Lisu or Transjakarta can pay this amount of money. So I'm bringing it to your attention here, so you know. It's just how it is. What's next? Do I have Ini anything? kan keluar. Oh, right. We're doing the supporting plans, marketing. Ya, jadi seperti bisa dilihat, ini adalah kegiatan MR Kakni dari bulan Juli sampai Desember 2013. Now we should finalize the business plan by November, but we're hoping to be able to bring that forward, bring it earlier. Rencana awal untuk bisnis plan-nya itu diselesaikan bulan November, tapi kemungkinan kita bisa selesaikan sebelumnya. If we can go a bit harder, we might be able to finish it maybe September, October. So we'll bring it forward as quickly as we can. Mungkin sekitar September atau Oktober kita akan berusaha lebih cepat lagi. The important thing to understand, if you can quickly, can you go back to the slide on this one? This one, way back at the beginning. In the beginning, third slide. Yeah. Yeah, this one. That the planning is not us, it's not our plan. We're writing the business plan for Transjakarta. So this is an MRC DKI plan. And so we've taken some time to say, you know, it's Transjakarta's plan, it isn't our plan. We're not going to be here to implement the plan, it's Transjakarta's plan. So it must be done together. Rencana bisnis yang kami maksud di sini bukan rencana bisnis MR Kakni. Ini adalah rencana bisnis Transjakarta. Karena MR Kakni tidak akan di sini untuk melakukan implementasinya, tapi Transjakarta. Makanya kenapa kita butuh waktu, karena butuh untuk kerja dengan Transjakarta juga. So we're forming the strategies, but it's Transjakarta and DKI's plan to implement in the end. We will be gone in 2014 in March, so we'll be we won't be here anymore. So we're going to try and assist Transjakarta to put some management capability in place in this time, to set up their systems as much as we can get them done, and to provide proper business planning. I mean, that's our task. Jadi tugas kami adalah untuk membantu Transjakarta agar sistem manajemennya lebih baik, kemudian juga termasuk untuk mempersiapkan perencanaan dan rencana implementasi dan monitoring kinerja juga. Jadi itu adalah perencanaan dan implementasi serta monitoringnya Transjakarta. This is why we think it will take a little while to do the business plan. It'll be a bit of a long process, but it will be a better process than if we did it quickly. Ya, jadi mungkin inilah kenapa kita butuh waktu yang lebih lama. Seperti saya sebutkan tadi, kemungkinan akan bisa lebih cepat. So we should be working with Mr. Buddha on the business plan until such time as the new CEO arrives. Jadi selanjutnya kita juga akan bekerja sama dengan Bapak Pak Buta ya. Okay, back to the end. Last slide, 36. Yeah. So we also understand that no, it takes too long. Tahun ini kan ini aja yang kita kan baru 456 berikutnya ini Pak juga menurutkan saya kamera harus perbanyak nih kan kita. Bukan sebetulnya waktu membuat spesifikasi bus, kenapa nggak mau masukkan GPS gitu? Kalau yang bus yang baru ini masuk Pak. Sudah ada Ini juga. kan ada bus yang lama juga yang belum Masuk. Sudah ada. Yang Bus yang Dali udah masuk. Masuk. Ada kamera. Yang Cakdong itu ada GPS. Ada. Jadi kenapa nggak keluar dia punya headway untuk penumpang? itu spesifikasi Sistemnya yang belum terlalu ke memang sekarang kan masih ke apa ke tempatnya Pak Sony. Nah, itu yang masih ada kendala-kendala dalam transfer data. Oke, berarti itu masalah. sistem jalan dulu kan ada dua sistem. Satu ini udah kita tinggalkan karena di daerah ini harus lokal gitu karena kita kesempatan ternyata enggak. Ini kita pakai ini Pak GMP ini bagus karena internasional. Sekarang udah 456 jalan. Nah, jadi yang bis yang beli yang baru yang 1000 ini Itu yang bus kemarin yang Cakdong nggak ada, nah nggak bisa pasang. kemarin itu Oh, kemarin itu Beda. Beda Beda software. Tapi waktu
ngajari, kenapa nggak dikasih tahu mereka ya speknya ini software GPS? Itu yang waktu pengadaan yang di sana itu yang saya bilang memimpin Mbak kemarin itu yang masalah GPS yang mungkin kami di dalam lah sebenarnya Bapak. Ini cuman waktu itu kami sudah kasih surat, tolong ikutin spesifikasi ini supaya bisa. Tapi kami perbaiki lah. When the bus specification is made, like when DISU sends out the specification for the bus, we've looked at the specification for the bus and it's quite good. And it specifies that there should be GPS systems installed, and so, which is fine. The problem is that they don't specify what type of GPS system. So you've ended up in the fleet now with 4 types of GPS systems. So you've got multiple GPS. This is not good. You want one, and you want a good one that works. The GMV is the best one because it's already in place. It's in the ITS, as Sunny has shown us. So Specification you have to make this requirement. What kind of GPS? Cuman kan begitu dilelang panitianya semuanya ketakutan, nunjuk ya, gitu jadi padahal kita nggak kita nilainya kecil Pak. Kita masih mengatakan sistem GPS yang kami punya adalah ini. Gitu. Tidak menyebut merek gitu Pak. Iya, sistemnya. Di dokumen sudah seperti itu Pak. Jadi apapun mereknya atau sistemnya itu harus kompatibel dengan Mas. Yang kompatibel Iya. kita. Tapi ya itu udah contoh. Bisa ditolak atau kalau sesuai. So a procurement issue. Okay, I understand. Yeah. Okay. Yeah. Anyway, I guess we've looked at the system. We've seen Sunny's facilities, and on corridor 4, 5, and 6, you can stand on Dutra Abbas, and you can look at the big screen, and if you're a passenger, and you can say, oh, my bus is coming in 5 minutes or 2 minutes, and it's excellent. Very good for customers to know. Otherwise on corridor 1, they're leaning out of the bus shelter saying, oh, is the bus coming, is the bus coming? They shouldn't be doing this. So inside, they should have... Kenapa bisa segera? Yang 456 sudah jalan, cuman kendala gini, kalau saya dengan komputer kan baru, saya bisa ngobrol. Itu yang jelas utilisasinya udah optimal. Maybe during his visit, I explained to him that this is our problem. We have something good, but nobody use it. Nobody use it. Nggak dipakai Pak. Saya kadang-kadang frustasi juga, saya bikin Jadi susah. jangan bus Transjakarta mau bikin sistem lagi sendiri. Nah, itu Pak. kalau mereka mau pindahin ke situ bagi saya nggak masalah, karena yang penting itu untuk pengguna bukan. Kalau saya kan orang di belakang layar Pak, kalian masuk bisnis maksudnya headway-nya jelas 5 menit, 10 menit kelihatan, cuman kok nggak dipakai untuk mendrive operasional. Dikirim. Oke, harusnya tuh komandan itu duduk situ. Nah dia itu Pak, kontrol. nih komandannya. Jadi ketahuan gimana? Makanya itu yang kita Pak Gubernur marah-marah itu sekali. Nggak pernah datang dikirim staf yang Bukan paling cuma benar. pakai kontak radio. Kita mesti monitor di. Ya, udah, Jadi kita tahu kan flat kita di mana. Karena kan Pak kalau putar-putar nih, saya bisa lah, karena nanti akan kirim statement saya, jalan Pak, janji Pak. Yang lucu kan ini bus kepenuhan, ini kosong, nggak tahu. Harusnya ditanya kan dia duduk di control room itu tahu semua. Karena udah pakai seragam DISU Pak, jadi merasa orang DISU bisa saya minta tolong. Kalau kemarin pakai dasi susah Pak minta tolong, saya nggak dianggap di situ. Terus terang saya kadang-kadang frustasi juga di situ juga Pak. So, ya, siapa yang punya ide supaya baju di sekarang? Ya kemarin saya Ada minta Pak, dia tadi ngomongin. ajukan Pak ke pimpinan dan beliau setuju Pak. Jadi enak saya ngobrol jadinya Khusus sama-sama kita ini kan. yang PNS gitu. Benar. Sayang kalau saya udah bikin susah, bagus sampai nggak dipakai gitu Pak. Bagus, kita coba lah. Our team can assist this. I mean, we have people we have one of the world specialists in setting up technology in traffic centers, Les Carter. So this is back in August, and we can work through how you form a small project team and get implementation done. But it will cost money. You have to refit the buses. Who's going to pay for it? You have to have proper technology in the control room. Who's going to pay for it? So it's a budget issue as well. So you can
this is to be done, but you also need the money to do it. And the money is just not sitting there. Someone needs to find the money to do it. So we would recommend it's a good start though, because it's important that you can track the buses all around for headway management, but it's also good for customers. Customers can see when the bus are coming in the shelters, so it's a good thing to get in place. So you get better control, better headway management, and customers get some better services out of it as well. So we think it's a short-term action that we should all focus on to get done. All the elements are there, it just has to be brought together. And it will cost a little bit of money somewhat. Yeah. And the training for the driver a little bit, just push the button right next to congestion. So we also think that there should be some so we've recommended a few other things too, like some safe access to Implementasi e-ticketing sampai sejauh mana? E-ticketing. Jadi yang belum dilaksanakan tinggal yang koridor 6 dan 4. Kita memaksakan mereka pakai Karena itu yang install Bank DKI dan mereka masih berperkara di pengadilan karena digugat sama vendornya. Nah itu yang masih, tapi semua koridor semua sudah terinstall dan sudah digunakan. Tinggal kapan tidak boleh pakai uang lagi? Semua masih tinggal. Kami sih rencana kalau misalnya 3 bulan ke depan ini berjalan bagus, itu bisa kita persiapkan. Ini bukan cuma soal tiketing loh, saya butuh data itu nanti untuk menata trayek, mengetahui demand supply. Iya, jadi kita nanti bikin bus-bus jurusan itu langsung supaya orang nggak banyak tuker-tuker kita. Dia mau potong koridor mana, potong aja, nggak usah fix di koridor 12, koridor berapa gitu. Itu tembak langsung. Jadi itu pandai anak transportasi suruh dia kaji langsung keluar kok data itu. Ada jumlah berapa langsung supaya dia selesai. Tujuan e-ticket itu sebetulnya untuk kita menata trayek kita. Kalau survei kan lebih nggak jelas, kalau ini kan jelas nih pola perjalanannya. Kita tahu. Sehingga bus kita dibayangkan kalau satu orang disediakan 3 bus sampai tempat tujuan sama 1 bus beda. Belum lagi dia mesti ganti bus itu yang nggak sanggup kan. Halte kita punya halte kita terlalu kecil. Yang kurangi orang tukar halte sebetulnya. Kan yang paling baik kan orang pergi pulang kerja itu kan. Ya sudah sediakan bus standar orang pergi pulang. Kayak gitu aja udah. Mau lintas kerja masa motor tembak langsung supaya dia nggak turun. Jadi itu intinya saudara kalau mau ngomong bus. Sama seperti zaman dulu gubernur apa tuh memaksa ada bus pegawai itu loh Pak. Soalnya konsep bus pegawai kan itu sebetulnya, supaya pegawai nggak mau mobil, supaya pegawai nggak capek naik turun langsung diantar. Cuma kalau khusus bus pegawai kan berat, hanya satu jurusan begitu, ya akhirnya orang kasih uang. Karena uang lebih murah Pak di perusahaan daripada bus pegawai. Kalau kita kan nggak masalah kan, kita kan tinggal hitung kekurangan. Jadi semua armada masing-masing tipis kita lihat gitu. Ini nggak beda dengan taksi lah sebenarnya, ini gampang sekali kok kalau GPS itu. Taksi begitu duduk di control room, dia tahu persis taksi ada di mana. Jangan ngumpul di situ semua Jadi kan kita sudah tahu sebaran tiap kali sore atau pagi itu orang minta taksi daerah mana. Itu kan orang telepon. Itu udah ada rekod masa bertahun-tahun kerja. Jadi bertahun-tahun kerja bodohnya masih sama seperti tahun pertama. Mati aja udah gitu. Jadi bertahun-tahun sudah ada. Tukang jual buah-buahan aja ngerti gitu loh. Musim apa nggak boleh pesen buah ini, musim apa nggak boleh terlalu banyak. Tapi ternyata kita nggak belajar itu kelihatannya gitu. Nggak ada data waktu kita ada diskusi. Jadi kita hanya rutin dia pemadam kebakaran. Ini kurang ini, kurang lagi situ. Makanya saya bilang waktu debat, waktu kampanye, saya bilang bisnis triliunan itu ada pedagang kaki 5 itu loh. Warteg. Karena ini bisnis warteg. Nasi sebelah habis, nggak ada habis, panggil pegawai kita, tolong ke warung sebelah beli nasi gitu loh. Anda udah bisa hitung hari apa ada butuh berapa, udah itu polanya itu mirip gitu. Nah pola itu nggak pernah dipelajari orang Jakarta, nggak pernah belajar itu. Sama aja.
Kayak taksi itu begitu loh cara kerja taksi itu sebenarnya. Jadi sembarangnya dia udah tahu nih. Kan dia tahu kalau terlalu lama menjangkau customer juga rugi macet. Makanya dia udah tahu tiap sore yang permintaan terbaik itu daerah ini. Jadi dia sopir kan nggak kerja apa-apa. Jadi dia kasih komando, kalian ke situ kebanyakan, bagi ke sini, dia yang ngatur gitu. Taksi lebih susah loh daripada bus. Karena kita tidak tahu orang yang dijemput itu dia kemana. Ini beda taksi. Kenapa? Sekarang kita tunggu 5 taksi ya. Penumpang ada 10 orang, 20 orang. Kita nggak bisa ngatur. Urutan 1 tuh selalu Pondok Indah, urutan 2 selalu Kemang, nggak bisa kalau taksi. Taksi nggak bisa, beda dengan bus. Tapi kalau bus orang naik itu pasti sama. Kalau taksi nggak bisa dikontrol, Pak. Kan kita nggak tahu yang ngantri ini tuh Pondok Indah apa itu. Ya, kita nggak bisa membaca terlalu dalam. Cuma kita tahu kebutuhan taksi di sini berapa. Harusnya Transjakarta lebih gampang dikelola daripada taksi. Karena jalurnya kita cuma hitung. Bapak tinggal hitung kok, Pak. Satu koridor putar sampai ke ujung berapa menit? Betul nggak? Kalau rata-rata headway 3 menit, berarti butuh berapa bus? Kalau ada terjadi kemacetan, selama ini macet kan udah tahu semua nih. Selalu macet di sini, kalau macet di sini akan berantakan. Kalau terus macet di sini, berarti saya harus berani putusin di sini nih. Supaya nggak putus. Taruh bus di gedung-gedung siapa, saya bilang, kalau nggak perlu, jam sore. Dia betul tidak putus sampai di sini. Kalau mentok kan steril susah juga. Muncul kan di situ. Jadi kita harus tahu nih dari 12 koridor ini, kita udah bisa kebayang nih mana yang macet gak macet gitu, Pak. Ya itu yang kita mesti siapin bus kosong kita kalau untuk sementara belum ada sistematisasi. Nah terus bus kabur kalau nggak ada GPS sekarang. Bapak yakin nggak bus itu dipanggil ke tempat lain? Siapa yang perintah? Buktinya mana? Ya kan, kalau dia keluar sistem nggak mau bayar kita. Makanya kontak berikutnya sebetulnya kalau dia keluar dari jalur tidak mau bayar. Jadi kalau dia keluar jalur kita potong dia. Sekarang Bapak bayangin Pak, saya operator Pak, saya dibayar per kilometer. Begitu kosong, saya kabut sebanyak mungkin mumpung lagi kosong Pak. Dan saya juga nggak mau berhenti. Jadi itu kalau GPS atur, kalau dia ngebut melampaui kecepatan dia Pak, dis nggak bayar. Nah itu nggak pernah lakukan. Saya cuma ada orang di dalam, ada orang di dalam. Orang di dalam apa? Terus waktu penuh, dia mau ngejar target Pak. Dia nggak mau berhenti Pak, alasan ngisi gas, bohong juga sebagian Pak. Karena kalau dia bawa orang pusing kan, dia bawa kosong dong. Dia nyelonong pergi, tau dia nyelonong jalur juga kilometer hitung terus Pak. Bapak nggak ada yang perintah. Berita acaranya gimana? Putuskan dia perintah, kontrol dari mana kau minuman? Kita punya petugas di ujung. Makanya ada petugas di ujung. Kapan kamu pernah kumpulin datanya? Di tengah sama di. Pernah nggak udah ujung data kumpulin dicek satu-satu? Tiap hari Pak dikumpulin. Dicek. Iya. Kemudian ada petugas di atas bus yang mengontrol itu semua. Jadi memang sekarang karena GPS itu nggak optimal, akhirnya petugas kita jadi fungsi GPS itu Pak. Jadi dia yang melaporkan terus ke. Tapi kenapa nggak berhenti itu alasan apa? Lewat itu banyak nggak berhenti. Mohon izin Pak, saya bagian. Jadi memang bis yang nggak berhenti, misalnya mohon izin Pak, saya kayak ini koridor 1 Pak. Pada saat sore hari terutama orang banyak sekali yang ke selatan Pak. Nah, jadi kalau banyak ke selatan, bis yang dari kota itu kami langsung nggak berhenti sampai sampai Harmoni. Mulailah dari Harmoni tiap halte lagi Pak. Tapi di kota bisa tumpuk lebih dari 10 articulated. Tiap sore tiap malam ketika padat dan kosong. Iya. Itu kenapa jelasin gitu? Kalau di kota itu Pak, persoalannya setelah koridor 12 operasional. Koridor 12 operasional itu pada saat dia mau belok ke Mangga Besar, itu ada konflik dengan kendaraan pribadi di situ yang sudah ngantri. Jadi sehingga pada saat dia mau keluar, dia nggak bisa keluar dari stasiun kota. Numpuk itu. Sehingga yang mau masuk ke Blok M kota ini nggak bisa, karena ditahan sama bus yang mau belok ke Mangga Besar yang koridor 12.
Ya, memang Enggak, itu bisa sampai 10 unit tuh nongkrong gitu. mungkin perlu di situ kalau kita udah kirim petugas di situ untuk menjaga itu Pak. Maksud saya itu mesti studi gitu. Ini kenapa? Maksud saya nggak boleh lakuin kesalahan yang sama tiap kali. Kan pasti ada solusinya dong Pak. Seharusnya bisa dikontrol melalui GPS sebenarnya Pak. Iya. Ini posisi kamera di mana, kenapa dia berhenti kan seharusnya bisa di. Ini terlalu cepat. Lebih baik sana kosong. Udah tahu sedang numpuk. Ini kalau kosong ya tinggal dong. Kan memang maksud saya itu gini loh Pak. Saya udah 8 bulan di sini Pak. Makanya kita tuh udah frustrasi. Jawabannya itu cuma pemadam kebakaran. Iya Pak, begitu kita lapor orang ngadu sama kita ngomong, ya Pak, gini Pak, ya Pak, semua pasti ya Pak. Dari lapangan tetapnya 2 jam. Kita tinjau di lapangan nunggu. Yang lewat itu, jadi kan orang kecewa loh Pak, kalau dia tunggu bus lewat 1 nggak berhenti, lewat 2 kemudian lewat 3 nggak berhenti, maunya apa nggak berhenti? Kalau Anda mengatakan saya mau utamakan penumpang yang lain, ini lo kira bukan penumpang, gitu. Kan dia diperintah ngambil penumpang, ada beberapa alasan gitu, ngambil penumpang tempat lain. Kamu kira saya bukan penumpang nunggu di sini udah penuh berjam-jam? Itu yang saya bilang, komandonya itu nggak lihat di lapangan laporannya. Sekarang saya di lapangan kan, bahwa lewatin, alasannya ngurus penumpang yang lain. Kalau bener pun, saya marah loh. Kamu kira saya siapa gitu loh? Kok nggak jemput saya? Itu yang laporan hampir selama 8 bulan masuk loh Pak, ke SMS saya. Tiap pagi sore ke Pak Gubernur dan gitu. Makanya kita udah kesel. Ini udah bingung maunya apa itu. Gak di-manage ini Pak. Kayak GPS saya kecewa dong. GPS gitu murah kok. Kalau yang di Bandung sudah, nah itu pada saya nanti mungkin oke lah, ini kan baru Pak. Dan kita udah sepakat. GPS gitu murah, bahkan saya tawarin Smart Friend, mau kasih kamu Android phone free. Sopirnya, supaya Anda punya GPS, mungkin nggak terlalu pas lah GPS itu gitu loh. Nggak terlalu pas, tapi harusnya kalau dia punya microcell jalan tuh bisa pas sekali sebenarnya. Ini udah ini Pak, dan dicoba progresnya bagaimana. Cuma ya target ulang tahun Jakarta nggak bisa karena mereka sendiri internal kayaknya ada masalah Smart Friend masih developernya Pak. Nggak tahu lagi, ya mudah-mudahan this time, yeah, we will follow all your suggestions. Like Harry, just one thing here. What I didn't quite understand all of that. I understand that there are two really big issues you've been talking, or 3 you've been talking about. One is about infrastructure issues, that disaffect, the traffic gets in the way and the capacity is not big enough. And that's in the investment plan for corridors. So that's the investment needs to make, but it takes a while to put into place. A shorter term thing that can be done is to implement a better control room operation for Trans-Jakarta. You could do that, and we could fast track that. We would need to talk to India about that. But we it's could already 8th month just talking about Yes, GPS. Because the control room we already have. Yes. If we want to new development about control room, I could understand what this. Yes. Yeah. Already have. Yes. That's why I told them, you don't need to build your own control room. You just put your Transjakarta people, there. stay in Abdul Muiz. He will give you a seat there. You just sit open. Kenapa kita motor mesti bikin kantor baru dulu, mau apa itu yang aku maksud saya tuh, you don't need to argue with me. I need a new office first to make a new control room first. I said no need, you just use his. And make it work. Yeah. It's easy. And one radio. Yeah. Yeah. Gak ngerti aku gitu loh. Right. And the customer perception. It's the customers Yeah. who are. Yeah. I think there needs to be, and I've recommended this, that there needs to be a different or a new internet presence. And you need to be able to engage customers on the phone, you know, and talk to them about the services more. So they're not ringing you. Yeah. So they're ringing Transjakarta. You know, they should be not you. They should be ringing Transjakarta. So we That's need why, technology. yeah, that's why Mr. Governor and I get angry, you know. We are a real head of UPT Transjakarta, Yeah. not there. Yeah. We. So we need to shift. We need to shift We. the customer focus. Because you don't give information to the passenger.
No information anymore. No information. You said you know GPS, yeah? You have a radio. You said every people have a heart. They could talk. Mereka bukan orang bisu, and they could talk to the people. Hey, sorry, we have a problem here. This bus go because of this. Ini petugas di lapangan tuh belagak, gak mau tahu, gak mau tanggung jawab gitu. Ya naik darah itu penumpang. Anda kan bilang tidak ada dikontrol dari orang-orang bisa ngomongin. Ya dia ngomong dong sama orang. Mohon maaf seperti ini, misalnya kondak Abah. Oh Pak, suruh mereka jangan ke koridor ini Pak. Suruh mereka jalan dikit Pak, karena ada macet Pak. Maksud saya, jangan saya yang BBM itu penumpang, ngerti gak? Kan saya dikasih tahu orang, Pak udah 2 jam nih Pak nunggu Pak. Saya kontak ke Transjakarta, balas kasih tahu saya. Maksud saya, kamu dong yang kontak itu halte. Lu bilang kok teknologi belum jalan nih, GPS saya belum jalan. Ada orang kan, ada radio kan, lu ngomong sama orang-orang itu. Bapak kalau mau tinggal jalan kaki aja, karena ini ada terjadi macet. Bapak muter ke situ deh, pakai koridor itu, muternya pulang ke sana Pak. Karena ini habis ini. Kalau Bapak tunggu bisa 2 jam. Kita mau kirim bus nggak bisa, bus kami kurang. Nah kalau mau nggak mau ke situ, orang pilih gitu. Anda nggak bisa diam. Orang maki-maki kami Pak. Kita juga kesel kayak gitu. Kita lapor dia ngajarin kita jawab orang. Matinya kalau tiap pagi sore itu kita mesti selalu, Pak ini ulang lagi nih Pak, 2 jam nih Pak, kosong lagi nih Pak. Kita lapor, kopi chat, kopi kirim. Baik Pak, baik, siap, gitu aja. Baik, siap, gitu loh. Bingung kita kalau gitu. Nah kita pikir ya, itu kan kata kesulitan bus, itu soal bus. Dia punya perjanjian tiap hari kan mesti menyediakan berapa jumlah bus. Hampir operator juga tidak memenuhi, kan kita tahu. Kita pun tahu itu. Nah, kita nggak bisa tegas sama mereka. Nggak ada sanksi, kita anggap nggak ada bus. Mereka orang mengatakan, there's no use to purchase a huge bus. I said, this is helpful. You know why? When the operator couldn't meet the amount of the bus briefly to one day, we could scrap them. Bikin perjanjian yang ketat, biar mereka takut kontraknya semua dibatalin. Kita ambil alih pakai bus kita. Yang itu apa, kasih operator yang kurang ajar Pak. Kita kerjain sendiri, servis sendiri. Masa nggak mampu? Kenapa kita kasih operator? Karena kita nggak becus tanganin, betul Pak. Kalau kita becus, kerjain sendiri semua. Saya mau kasih Anda hidup, kan? Tapi Anda juga jangan memeras saya gitu. Sekarang mereka tenang-tenang. Kalau saya mau, kamu mau apa? Makanya saya bilang kita mesti beli bus yang cukup, beli sendiri. Kita kasih tahu mereka, gue beli sendiri. Tapi dulu kan kita servisnya berantakan. Makanya saya bilang kalau mau gimana, bila perlu untuk kontrak beli bus itu, langsung paket servis Pak. Beli yang ATPM di sini jelas. Makanya saya suruh sekalian kamu masuk ke sini. Mau 4 miliar pun saya beli, mau 5 miliar pun saya beli. Bikin e-katalog. Nanti tanggung servis. Saya nggak mau tahu sampai jam saya masuk tanggung servis. Operator kasih gaji yang mahal 3,5 UMP. Anda nggak beres, pecat. Bikin perjanjian. Banyak orang mau gaji 7 juta lebih. Kalau nggak, tiap hari aja dia frustrasi kan. Bener juga kalau pakai seragam. Duduk-duduk aja udah matas udah gitu. Ini yang masalah gitu. Wah ini Transjakarta ini pusing kepalanya. Ini tunggu beli aja, tunggu PPD juga masalah. Nah ini masih cepat BUMD. Operator juga merasa rugi. Iya, jadi nggak ada yang win kan seolah-olah. Kita habisin berapa puluh miliar. Itu rugi apanya Pak? Kita ambil alih aja Pak. Bikin bengkel sendiri, semua sendiri. Mungkin dari operator itu mungkin Pak, kita operator ketiga kalau bisa mungkin sebagai pramudinya jangan, mungkin servisnya menjadi tersendiri. Kendaraan kan dari Pemda juga Pak.
Jadi mungkin itu akan lebih baik. Jadi dia hanya mengoperasikan aja. Makanya kalau kita yang servis juga main lagi Pak kita Pak. Kan itu yang dulu kan kenapa dikasih pihak ketiga supaya hitungannya pas. Kalau kita servis sendiri Pak, Ya, maksud saya melebihi budget. kita ini dipisah maksudnya. Harus ada unit sendiri kan. Iya. Per kilometer untuk servis berapa? Iya, gitu. Ya harus seperti itu. Kalau enggak kita kontrak, makanya beli ATPM punya bus aja. Kontrak. Kayak kita main tambang pusing. Lalu akhirnya lebih mahal itu. Kalau sekarang kita punya bengkel sendiri semua. Persoalan kita tuh, kita mau transfer tadi Pak, bengkel sendiri pun kita nggak bisa dipercaya Pak. Kan itu masalahnya Pak. Masalah kita kan di situ Pak, utang sepakat Pak. Saya pernah kerja di pengawas DPD bersama Pak, jadi Makanya kan sepakat ganti nggak ganti. Persis kayak PT Kima zaman dulu lah, saya dulu tahu persis itu. Saya tahu persis lah, sepakat nggak masuk keluar lagi, masuk lagi. Itu semua begitu Pak. Jadi memang sebetulnya kalau operator yang benar, sekarang kita asumsi masih banyak pengusaha yang mau benar gitu. Yang penting Bapak duduk di control room-nya benar. Asumsinya itu dulu. Dengan sanksi yang jelas, dapat yang jelas, dia juga takut. Nah, punya kita tuh buat bantuan tadi Pak. Jadi kita udah tahu mana yang bottleneck yang macet, mobil kita muncul. Mobil itu jalan nggak apa-apa, kita bilang perlu gaji pegawainya untuk jam-jam padat. Karena kita mau bicara cari untung Pak, kita bicara nggak dimaki-maki orang Pak. Kita bicara dan kita bicara gimana ngerayu orang mobil pribadi mau pindah ke Transjakarta, kan itu soal misinya kita. Kita bukan bicara untung. Kalau cuma mesti subsidi 1 triliun pun aku subsidi, 2 triliun aku subsidi. Ya, we don't care. Itu subsidi 2 triliun a year. Okay. The important is people want to move from their private car. Itu aja. Ya 2 triliun nggak ada artinya. Dari PAD kita nggak sampai 10% PAD kita Pak. Itu saving dia bisa dapat uang itu. Daripada dikasih pengadaan nggak delivery juga. Iya. Nanti kalau itu udah normal, udah jam 3 menit, Anda mau naikkan pun kita bikin tiket. Jadi kita bisa naikkan tiketnya 6.000. 6.000 bentuk 12.000 itu 300.000 lebih. Nah kita paksa dia beli tiket bulanan Pak. Kalau tiket bulanan cukup 200.000. Kita juga dapat pelanggan pasti Pak, dia naik nggak naik. Jadi cara jualnya seperti itu gitu loh. Bikin 3 bulanan, nanti gabung dengan kereta api. Misalnya 220.000, orang naik kereta api kasih free, dia sambung. Biarin aja. Minimal dia turun di kereta api, dia jadi merasa nyaman gitu tau gak? Kita subsidi kasih kereta api. Biarin aja, pusing amat gitu loh. Yang penting dia turun, dia nyambung. Dia juga mau bayar kita, udahlah bayar kamu hitunglah mau kasih berapa lah. Kasih syukur gak juga gak apa-apa. Nah harusnya seperti itu arahnya gitu Pak. Nanti yang Metro Mini, Kopami semua nih, Kopaja. Kalau Anda mau 5.000, 6.000 boleh. Anda bikin yang model feeder. Kalau Anda tidak mau, kami masukkan 1.000 yang PPD. Begitu tidak cukup, kamu langgar lalu lintasnya sedikit, saya kandangin, scrap. Begitu rem bolong, sebuah nggak sesuai, scrap. Sekarang kita nggak berani Pak, tak ada bus. Nah, sopir bisa demo nggak mungkin pindah kerja kita 2 kali 3 kali UMP. Itu mikrolet semua otomatis hilang sendiri. Nggak bisa saing, orang yang dekat aja makin lama makin susah. Nah, begitu makin susah, Bapak masih mau tunggu mikrolet, kayak tunggu 2 jam 1 jam. Bapak masih nggak mau tunggu lagi. Kalau sekarang orang baik tunggu mikrolet depan rumah, depan gang, ditungguin, naik duduk. Terus ngantar sampai rumah lagi, depan rumah. Transjakarta mesti pindah-pindah. Bener yang ngomong, nanti MRT jalan mungkin situasi lain lagi. Motornya kalau jalan lain lagi situasinya. Jadi dia harus gantikan posisi. Tapi memang tapi kalau nggak mau keras ini Pak, nggak mau lebih pakai otak dikit. 5 tahun kami sini pun putar-putar gitu aja. Emang mungkin nanti ini Pak, ini kan musimnya normal lah. Ya, So you're saying we need to improve the services if we're going to pay more?
if you're going to ask customers to pay more for the tariff, then you have to increase The important is we have to the headway, better operational or control. standard minimum. Yeah, better customer perception. Yeah. You know, we have to demonstrate some results. And if they think the system is getting Yeah, they need to talk. Some customer send a suspicion to us. And we ask the Transjakarta answer us, and we answer to the passenger again. So every morning, afternoon, we are the customer service of Transjakarta, public relation. That's why Mr. Governor get angry. Yeah. I can talk to Mr. Buddha about our ideas about that. We have some. Pak Gubernur tiap pagi. Yeah. Kita perbaiki. Okay, thank you for this. Thank you. Ya, kita harap kita. Ya, kalau Kalau mudah-mudahan nanti kasih ini. Oke, thank you. Yeah. Thank you. Terima kasih ya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Coba Pak, mudah-mudahan tahu nih, kita udah kecewa sekali nih. Siapa nanti kita Orang bilang suruh Pak Antonnya jadi penggantian, nggak bisa, sama aja kita bilang mungkin. Kita tanggung dulu. Jadi nah kita harapkan Pak Kris tolong ada Pak Udah ngerti servis, ngerti apa. Ya Pak kita bisa audit sampai ke bawah, itu yang kita nggak tahu. Ya, jadi maksudnya minimal kasih tahu orang ngomong. Jadi bayangin bandara diumumkan pesawat terlambat, silakan ambil makanan saja, orang masih marah-marah, bisa pukul meja. Ini Bapak sama diem-diem, gak jelas mobil lewat terus gak ada yang jelasin. Bila perlu ngomong radio langsung orang dengar gitu loh, kan dengerin kondisi seperti itu dari pusat. Kita nggak pernah lakukan. Orang kesel Pak. Bapak bisa akhirnya apa yang kesel Pak? Bukan marah-marah. Mendingan aku bawa mobil yang macet-macetnya masih dengar musik. Atau aku beli motor. Udah bayar mahal aku beli motor. Itu makan penumpang kita turun loh. Turun. Karena itu tadi saya nggak pernah naik Transjakarta Pak. Saya juga nggak pernah ke halte Transjakarta Pak. Tapi saya bisa bayangin kalau saya jadi penumpang itu Pak. Itu naik motor. Bener kan? Maka Bentar Pak, habis Pak ini kita mau. iya Pak ya. Oke, thank you Pak. Thank you. Ya. Yeah.